Halo sahabat Mas Berlian, hari ini saya ingin bicara mengenai hal yang paling sensitif untuk didengar di dalam bisnis emas. Saya ingin menyarankan ke teman-teman bahwa berhentilah membeli dan menyimpan emas. Ini mungkin hal-hal rahasia yang tidak pernah dibukukan, bahkan tidak pernah diungkapkan dimanapun itu. Dan ini tabu untuk dijelaskan. Kenapa Anda tidak harus membeli dan menyimpan emas? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Di sini rahasianya, kita akan ulas satu persatu hari ini. Mungkin sangat tabu ya didengar karena ini dapat mengganggu satu dua pihak yang berkepentingan di dalam bisnis emas. Kita buka sekarang ya. Kenapa harusnya kita tidak membeli dan menyimpan emas? Ingat ya teman-teman, berinvestasi yang paling baik adalah menjualkannya. Menjual emas itu adalah satu dari sekian jawaban kenapa harusnya kita tidak membeli dan menyimpannya saja, tapi membeli untuk dijadikan bisnis. Why should you do something about your gold? Coba kita lihat sebagai konsumen. Kita anggap teman-teman di sana, teman-teman Mas Berlian di sana, sebagai konsumen biasa yang biasanya membeli lalu kemudian berharap ada kenaikan setiap tahunnya lalu kemudian dijual. Coba kita lihat keuntungan dari sekedar hanya menyimpan atau membeli lalu kemudian menyimpan. Coba kita lihat di sini keuntungan 1 gram kalau kita sebagai konsumen. Oktober 2017 kita beli harganya segini, 611.700. Lalu kita simpan selama 1 tahun. Keuntungannya bagaimana? Coba kita lihat di sini. Tahun 2018 Oktober kita buyback lah ya ceritanya. Kita buyback karena nilai buybacknya cuma 601.000 atau 600.000 rupiah saja. Untung nggak? Kita beli 611.000, lalu kita jual 600.000. Tidak untung sama sekali. Ini 1 tahun, terkadang tidak menguntungkan untuk emas. Ini teman-teman ya, sebagai konsumen biasa. Lalu, bagaimana dengan ini? Tahun depan kemudian lagi, atau tahun lusanya, atau tahun 2019, Oktober. Kita buyback. Ya, dulu kita beli 611.700. Kemudian kita buyback 697.000. Ya, 697.000 ya, segini. Nah, di sini ada untung. 2 tahun nunggunya. Ngapain harus nunggu lama seperti ini? Coba, keuntungannya berapa? 85.300. Ini lama sekali untuk untung demikian. Kalau punya sekilo, oke lah. Dikali, misalnya ini dikali 1.000. Lumayan untungnya. Tapi kalau nyimpan cuma berapa gram saja dalam sekian tahun, wah lama sekali. Tidak untung-untung. Nah, jawabannya apa agar supaya untung? Ini dia jawabannya. Inilah sebabnya kenapa toko emas nggak ada yang bangkrut. Coba kita lihat di sini toko emas. Toko emas coba lihat. Toko emas menerima buyback contohnya. Hari ini aja. Itu kan 2 tahun ya. Keuntungan sekian 80 berapa tadi? 83.000, 85.000 ya. Ini sekarang kita lihat di sini toko emas menerima buyback dari konsumen. Senilai 696.300. Setelah mendapatkan harga ini ya, si toko emas membeli ini dari konsumen, lalu dia jual harga 1 gram itu dengan harga dunia. Segini, 793.200. Untungnya langsung 1 hari, tidak perlu nunggu 2 tahun. 1 hari untungnya 96.900. Tidak perlu nunggu 2 tahun untuk untung 85.300. Ini contoh gamblang saja. Contoh besar saja. Agar teman-teman itu terbuka wawasannya bahwa harusnya Anda untuk menyimpan emas secara produktif adalah menjadi pedagang emas. Bukan karena saya punya kepentingan di sini untuk berbicara mengenai bahwa kami adalah perusahaan yang membina ribuan UMKM emas berlian seluruh Indonesia yang kami encourage, yang kami bina agar supaya mereka menjadi UMKM emas. UMKM itu adalah usaha mikro kecil miliaran. Ini usaha mikro emas berlian itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini prinsip pedagang emas. Sebelum kita masuk menjadi prinsip pedagang emas, kita bicara tentang prinsipnya dulu. Prinsip pedagang emas yang pertama adalah mau berinvestasi emas. Ini adalah sikap yang sangat harus dimiliki sekali sebelum berdagang emas. Tadi kan saya sudah katakan bahwa berdagang emas itu penting sekali. Kenapa? Karena dapat untung 1 hari. Ini jawaban yang sebenarnya saya ingin jawab nanti di konten berikutnya tentang kenapa Anda harus berjualan emas. Sekarang saya ingin menyampaikan kenapa harusnya Anda tidak membeli dan hanya menyimpan saja, harusnya menjual. Oke, sekarang tadi sudah paham ya tentang kenapa Anda harusnya menjual. Sekarang sebelum Anda menjual, pahami dulu prinsip pedagang emas dulu.
Pertama, mau berinvestasi emas. Kedua, memahami sistem jual, beli, dan buyback. Ketiga, mau memperkenalkan diri ke masyarakat. Tahun 99, toko emas yang sifatnya UMKM itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak semua orang tahu tentang harga emas. Yang tahu harga emas itu hanya toko-toko emas. Kalau zaman sekarang semuanya serba ringkas, semua serba informatif dan cepat. Informasi ada di HP kita. Tinggal lihat saja harga dunia, kita bisa bermain, berdagang di situ. Nah, di sini saya ingin sampaikan lebih dalam lagi nanti tentang kenapa Anda harusnya tidak membeli dan menyimpan saja, harusnya dijual. Bagaimana cara menjualnya? Tunggu kami di beberapa episode atau di beberapa konten berikutnya.